Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Semoga Bapak, Ibu, dan Saudara dalam keadaan yang baik, sehat, dan tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Hari ini kita berjumpa kembali dalam Sapa Gembala GKI Gunung Sahari. Toxic Parents. Apa itu toxic parents? Toxic parents adalah orang tua yang berperilaku toksik atau berperilaku buruk atau negatif dalam hal pengasuhan kepada anak. Sebagai orang tua, tentu kita ingin supaya anak atau anak-anak kita mendapatkan yang terbaik. Meskipun maksudnya demi kebaikan anak, terkadang keinginan orang tua malah bisa melukai perasaan anak. Kita misalnya overprotective, ekspektasi kita terlalu tinggi dan bersikap egois. Ini seringkali menjadi toksik yang dilakukan oleh orang tua. Jadi penting bagi orang tua untuk mengetahui seperti apa yang dinamakan toxic parents supaya kita tidak mengalaminya. Sesuai namanya, yang disebut toxic parents adalah orang tua yang berperilaku toksik dalam mengasuh anak. Orang tua menerapkan pola pengasuhan yang buruk dan berakibat negatif terhadap anak, baik secara mental maupun secara fisik. Sebagai orang tua yang ingin memberikan yang terbaik bagi anak, maka sikap seperti ini harus dihindari. Sebab segala hal yang bersifat toksik akan menjadi penyakit yang pada akhirnya merugikan diri sendiri serta orang lain. Lalu, apa yang menjadi ciri-ciri toxic parents? Yang pertama, orang tua lebih fokus pada diri sendiri dan tidak mempunyai kepedulian terhadap sekitar, termasuk kepada anak. Orang tua abai dengan mereka dan lebih sering memastikan keberadaan diri sendiri. Yang kedua, orang tua suka melakukan kekerasan fisik dan verbal kepada anak. Suka memukul, memaki, itu adalah contoh dan ciri yang paling mudah disadari. Yang ketiga, orang tua suka mengatur atau mengontrol secara berlebihan. Sudah tidak wajar jika orang tua tidak bisa memberikan keleluasaan berekspresi kepada anak. Mengatur dan mengontrol ini juga perlu disesuaikan dengan usia anak. Yang keempat, orang tua bisa memberikan kebebasan kepada anak seperti hal sederhana memilih baju apa yang akan mereka pakai. Orang tua tidak perlu harus marah besar jika ternyata pilihan warna yang anak-anak pilih itu tidak serasi atau tidak matching. Yang kelima, orang tua yang suka memanipulatif atau perilaku ini biasanya orang tua lakukan untuk menguntungkan diri sendiri. Contohnya, jika orang tua lebih memprioritaskan kebutuhan yang kurang penting daripada kebutuhan anak yang lebih mendesak. Dan yang keenam, orang tua kurang mempunyai batasan yang bisa pada akhirnya justru menjerumuskan anak. Misalnya, orang tua tidak memberi batasan untuk anak main game atau bermain, memakai gadget mereka. Kan tidak jarang juga ada orang yang kemudian menjadikan suatu kebiasaan dan tanpa sadar resiko dari kebiasaan itu terhadap perkembangan karakter anak di masa depan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Amsal pasal 29 ayat 7 berkata, "Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu." Firman Tuhan mengingatkan kita agar sebagai orang tua, kita mengupayakan anak-anak memiliki kehidupan yang baik. Maka dari itu, orang tua juga punya tanggung jawab untuk mendidik anak dan mengajarkan mana yang benar. Orang tua menegur bila anak melakukan kesalahan. Hal ini diajarkan kepada anak sejak kecil, agar kelak jika anak sudah dewasa, mereka bisa belajar dari pengalaman-pengalaman yang diberikan oleh orang tua. Dan orang tua juga hadir menyatakan kasih dan kenyamanan bagi anak-anak. Orang tua menjadi orang tua yang menyenangkan untuk anak, sehingga pada akhirnya anak boleh bertumbuh menjadi anak yang baik, yang membawa kasih,
kedamaian bagi keluarga, dan tentunya juga memberikan sukacita bagi orang-orang di sekitarnya. Biarlah kiranya kita bukan menjadi toxic parents, tetapi hadir menjadi orang tua yang mendatangkan berkat bagi anak-anak. Tuhan memberkati.